tanya jawab sampai jam 3.15. Kami mohon Ustadz Taufikur Rahman ada di depan juga. Silakan, ada yang kalau sudah dalam bentuk tulisan kami bisa serahkan ke depan atau yang langsung juga dipersilakan. Tadi salah satu sudah dibocorkan nih pertanyaannya. Enggak, dari sebelah sini ada? Pak Taufik. Yang lain masih ada lagi? Oh ya, 1, 2. Baik. Saya beri dulu yang sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak ingin bertanya terlalu jauh tentang materi. Cuma ada sedikit ganjalan istilah yang digunakan yang maha halus. Nah ini belum terlalu populer kayaknya di luaran gitu ya. Kenapa enggak diganti dengan yang maha pencipta atau yang maha yang lain lah. Nah, mungkin punya alasan-alasan tersendiri begitu. Mohon dijelaskan. Ya. Kemudian yang kedua tadi dalam bacaan-bacaan sholat atau peragaan tadi ya, kita dianjurkan untuk mengucapkan lafal-lafal Al-Quran, Qul dan sebagainya tadi, dengan tanpa menggerakkan lidah ataupun bibir. Nah ini yang pernah saya ketahui, bacaan semacam itu tidak teranggap. Nah ini bagaimana mungkin bisa dikasih penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu 3 ya. Pak langsung? Langsung aja, langsung. Oh langsung aja. Siapa yang monggo? Pak Taufik? Oh sudah ada. Terima kasih. Paling asmo Bapak Sinten? Pak Irwanto. Okay. Pak Irwanto, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mahalus itu artinya halus secara sifat. Kadang kita mengartikan halus itu lembut ya. Lembut terus kasih sayang ya. Jadi halus itu Allahul Latiful Khabir. Jadi secara sifat halus, saking halusnya itu kita nggak menyadari bahwa Allah itu Al-Latif yang maha halus. Dan di ayat suci Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyampaikan bahwa wawal latiful khabir, dia yang maha halus dan maha mengetahui. Kemudian yang kedua, kenapa di sholat itu tidak melafatkan ya? Sebenarnya lafaz zikrullah itu bisa diartikan melafatkan dan mengingat. Memang dalam sholat itu lebih baik melafatkan dan melafatkan. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, kita bisa dua-duanya, Pak Ir. Bisa melafatkan dan bisa mengingat. Orang yang belum tahu ilmu ma'rifatullah, itu ingat Allah hanya bisa melafatkan saja. Padahal hakikat ingat Allah itu bila harfin wala sautin. Tanpa huruf, tanpa suara. Kalau ingat Allah itu harus dilafatkan, kasihan orang bisu yang nggak bisa melafatkan. Jadi ingat Allah itu bisa dengan lisan dan bisa dengan hati. Menurut Al-Ghazali, hati itu ada secara fisikal dan ada hati secara ruhani. Hati secara fisikal itu di dada yang tidak ada fungsi mengingat. Contoh, ketika orang sedang sakit hati, liver, ada seorang pejabat namanya Pak Dahlan Iskan ya, hatinya itu diganti oleh hati orang lain, ternyata ingatannya nggak berpindah. Karena di hati secara fisikal di sini itu nggak ada fungsi mengingat. Dan kenapa orang gila tidak diwajibkan sholat? Karena yang error itu di sini. Mainnya bukan di sini.
Karena ini hati secara fisikal nggak ada fungsi mengingat. Jadi hati secara ruh itu fungsi mengingat. Makanya anak kecil tidak diwajibkan sholat, di dadanya ini sempurna. Hati di dada ini sempurna. Tapi hatinya secara rohani belum sempurna. Makanya tidak disebut mukallaf. Dalam syariat seperti itu. Jadi memang secara sholat, kalau dalam berjamaah, itu lebih baik dilafatkan kalau kita sebagai imam. Tapi kalau sebagai makmum itu lebih baik mendengarkan dan ingat secara lisan maupun secara minda. Jenengan tadi sudah diajarkan oleh Ustadz Yusdika, ingat Allah melalui minda. Jadi hati secara ruhani itu di sini. Kalau hati secara fisik itu di sini. Dan di dada itu enggak ada fungsi mengingat. Buktinya ketika tadi ada orang yang hatinya dicangkok, ternyata tidak berpindah ingatannya dari hati yang semula dengan hati yang sekarang. Karena di sini nggak ada fungsi mengingat. Dan orang gila itu yang error bukan dadanya, hatinya, tapi mainnya. Makanya dia tidak ada kewajiban sholat. Anak kecil juga sama, tidak diwajibkan sholat karena dia belum sempurna mindanya. Begitu Pak Irwanto, nggih? Kalau ada tambahan dari Pak Yus. Oke. Tadi dikatakan kenapa disebut maha halus ya Pak ya? Tidak apa tadi maha perkasa ya? Oh, maha pencipta ya. Jadi gini, kita disebutkan maha halus itu untuk menggambarkan bahwa seluruh ciptaan ini adalah sangat amat kecil dibandingkan dengan Allah yang sebenarnya gitu. Nah kalau dalam bahasa Inggris itu lebih enak ya, subtle, enak. Kalau di Islam maha kecil boleh juga disebut maha kecil, ya kan? Seluruh ciptaan ini hanya ada di dalam diri Allah yang maha kecil boleh, tapi maha kecil itu sama dengan maha halus kan gitu Pak, betul nggak? Boleh disebut juga maha halus kan? Kalau maha kecil apa di dalam bahasa Arabnya? As-Saghir, ya bisa juga gitu. Tapi kita melihat untuk menggambarkan saja istilah itu maha halus, sangat amat kecil, ya, sangat amat kecil itu saja meliputi seluruh ciptaan ini, gitu. Hanya untuk istilah itu saja, Pak. Ya, menggambarkan itu. Terus kenapa baca di minda? Baca di minda tadi yang saya sebutkan membersihkan minda kita. Membersihkan minda cukup Pak dengan baca di dalam minda saja. Di luar sholat Pak, bukan di dalam sholat. Di dalam sholat saya baca biasa sebenarnya. Baca kita. Ya kan? Kalau di dalam minda membersihkannya. Karena dia di sini, maka nggak perlu pakai mulut. Bacanya di sini saja. Pas, baca lagi. Nanti latihan di rumah ada lagi Pak. Ingatan Allah kita sudah ada. Di sini ada ruangan mata kita. Supaya ingatan Allah itu ada di atas terus. Maka di antara ruangan nih. Ini ingatan Allah. Ini mata kita. Ini ada ruangan kan. Baca terus Al-Fatihah. Qul huwallahu ahad di sini. Baca Qul huwallahu ahad terus. Sehingga ingatan kepada Allah itu kuat sekali gitu. Gak turun lagi. Itu melatihnya Pak. Kalau sudah nggak perlu lagi, udah ada di sini, udah kemanapun Bapak berada, ingatan kepada Allahnya sudah ada. Contohnya, Pak siapa namanya tadi Pak? Pak Irwanto. Pak Irwanto orang mana? Jember. Kalau Bapak pergi ke Amerika, Bapak masih ingat nggak Bapak orang Jember? Ah itu. Kemanapun Bapak pergi, Bapak ingat Bapak orang Jember. Begitu juga dia. Kalau kita kemanapun kita pergi, saat berjalan, saat duduk, saat berbaring, ingatan kita tetap kepada Allah. Itu maksudnya Pak. Jadi kalau sholat, tetap ikutin syariah. Gak ada yang berbeda dengan syariah. Yang ini latihan yang kita lakukan adalah untuk membersihkan ini. Karena apa ya, kotor sekali soalnya Pak. Apa-apa yang diingat yang lain gitu kan. Ingat yang gak jelas. Gitu. Bisa apa menerima? Terima kasih. Terima kasih. Mari di belakang dulu. Singkat, jelas.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Al-Barokah. Saya dari Jawa Tengah, jadi musafir di Jember, Bapak. Oh, iya. Jadi saya ini gelandangan yang alhamdulillah masih diberikan Allah kehidupan. Seperti itu. Jadi saya kepengen menanyakan lebih santai saja. Minda tadi kan, saya mengingat bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Nah ini saya mencoba untuk mendalami hidup dengan berprasangka yang baik. Dengan Berprasangka yang baik. Prasangka baik ya. Jadi manifestasi Allah itu seperti apa yang baik dalam prasangka. Kadang-kadang kita tidak bisa memungkiri minda kita tuh ada yang baik, ada yang buruk. Jadi mohon arahannya, biar saya tidak suka. Yang itu yang pertama. Yang kedua, saya mencoba untuk mencoba berjalan atau menjalani hidup ini dengan ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Itu bagaimana dengan ayat tersebut? Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Akhirnya saya merasakan wis mati kapanpun siap sudah, Pak. Mau dibelai, kebui, seterah ya. Jadi akhirnya dengan adanya saya hidup di sini, oh mungkin ini dah peran saya harus ketemu jenengan, ketemu teman-teman di sini. Itu tolong diberikan arahan biar saya lebih semangat dalam seluruh kebaikan seperti itu. Jadi biar tidak salah jalan. Ngoten, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Jadi nama saya juga Taufik. Itu hadis ya Pak Taufik. Ana indzalni abdi bi ya. Aku menurut prasangka hambaku, hadis qudsi ya. Jadi semua minda kita itu selalu diilhamkan fujur dan takwa. Sebagaimana dalam surat Asy-Syams, falahama fujuraha wa taqwaha. Jadi semua manusia itu berpotensi berbuat jahat, berbuat maksiat, berpotensi untuk tidak mendapatkan ridho Allah. Tapi bagi orang berilmu, minda kita akan dibersihkan dulu. Jadi yang fujur itu otomatis kalau berilmu tereliminasi, Pak. Maka takwa yang berakhir. Contoh seumpama saya ini dosen. Saya punya kesempatan untuk korupsi seumpama. Saya memanipulasi, memarkup angka-angka. Jadi saya punya kesempatan untuk korupsi. Tapi karena saya berilmu dan sadar bahwa Allah melihat, fujur itu akan tereliminasi sendiri. Jadi semua orang berkesempatan untuk berbuat maksiat. Makanya wasta'inu bis-sabri was-shalah dalam tafsirnya Al-Ghazali itu menyatakan sabar itu ada 3 tingkatan. Sabar yang paling rendah itu sabar alal musibah. Jadi ketika seseorang kena musibah, seumpama kena bencana, ada keluarga yang meninggal, itu termasuk sabar paling rendah. Kenapa? Karena sabar alal musibah itu tidak setiap saat. Kemudian sabar alal maksiat itu di atasnya sabar alal musibah. Ketika seseorang punya kesempatan untuk berbuat jahat dan dia sabar nggak melakukan, itu tingkatan di atas sabar alal musibah. Kenapa sabar alal maksiat termasuk lebih tinggi dari musibah? Karena setiap saat kita dihadapkan itu untuk berkesempatan berbuat jahat. Maka yang paling tinggi itu sabar ala ta'ah. Sabar untuk ketaatan, karena ketaatan itu setiap detik, setiap waktu. Makanya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah melalui sabar dan sholat. Karena salat itu termasuk sabar ala ta'ah. Jadi, ana indzalni abdi bi itu betul. Aku menurut prasangka hambaku. Makanya ketika kita diilhamkan fujur, maka kembali ingat Allah dengan tadi. Jadi irji ila rabbiki itu sebenarnya bukan mati ya, tetapi irji ila rabbiki itu tiap detik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu. Jadi setiap detik kita wajib kembali. Ada problem apa? Kembali. Dulu saya memahami ayat ini itu meninggal, ternyata salah. Tiap detik kita harus kembali ingat Allah. Makanya Rasulullah itu selalu mengajarkan doa.
makan ada doanya, bahkan bercermin pun ada doanya, apapun sampai berhubungan suami istri ada doanya. Kenapa? Karena kita disuruh untuk kembali kepada Tuhan. Ketika kita selalu irji ila rabbiki, maka otomatis radhiyatam mardiyah. Kita ridho dengan ketetapan Allah dan Allah pun ridho terhadap kita. Karena kita ridho kepada ketetapan Allah. Karena tidak semua kehidupan itu enak. Wa nabluwakum bisyarri wal khair. Allah itu pasti menguji baik dan buruk. Kita paling suka kalau diuji sesuatu yang enak, ya kan? Kekayaan, harta melimpah, ya kan? Tetapi jangan lupa Allah juga menguji kita tidak yang enak. Nah, ketika yang enggak enak ini kita ridho tidak? Kita kembali tidak? Kalau kita tidak kembali, maka kita enggak akan ridho terhadap ketetapan Allah. Jadi ridho terhadap Allah, maka Allah pun ridho kepada kita. Kata kuncinya selalu irji'i ila rabbik. Contoh, seumpama kita punya anak kita dilamar seseorang dan sudah ditetapkan hari H-nya. Tetapi setelah hari H, orang yang mau melamar tadi membatalkannya. Coba, bagaimana perasaan Bapak sebagai orang tua? Hancur ya? Coba kalau jenengan enggak irji ila rabbik, apa yang terjadi? Pasti marah. Pasti apapun ditempuh, ya kan? Bahkan bisa jadi membunuhnya, disantet atau apa. Beda kalau jenengan irji ila rabbik, jenengan akan ridho, enggak apa-apa. Umpama engkau membatalkan, saya yakin engkau punya jodoh yang baik. Dan anakku juga Allah pilihkan yang baik. Jadi orang yang selalu irji ila rabbik itu akhirnya ridho kepada ketetapan Allah. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Jenengan pasti punya problem kehidupan masing-masing. Tetapi kalau jenengan enggak irji ila rabbik, jenengan tidak akan radhiyatam mardiyah. Maka setelah itu fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke hamba-hambaku wadkhuli jannati. Masuklah ke surgaku. Artinya kita itu bisa merasakan surga sebelum surga sebenarnya kalau kita selalu ridho kepada Allah. Cuman kalimat ridho ini enak di mulut, sakit di perut. Gampang ucapkan, Pak. Tapi secara praktek realitas kehidupan bagaimana? Iya, kalau nggak berdasarkan ilmu nggak bisa, Pak. Di surat Al-Kahfi Allah berfirman, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi kubra. Bagaimana kamu mengatakan sabar sedangkan kamu nggak punya ilmu sabar? Bagaimana kamu mengatakan ridho sedangkan kamu nggak punya ilmu ridho? Lah ilmu ridho yang melalui ilmu tadi. Semua pasti diuji, semua. Jangankan kita. Para nabi dan rasul nggak punya dosa pun diuji. Karena ujian itu sebuah pendidikan. Cara Allah mendidik kita agar kita tambah ilmu, tambah pinter, tambah tahu bahwa pertolongan Allah itu dekat, tambah yakin. Dan Allah memilih hamba-hambanya yang pilihan melalui ujian. Seumpama saya sebagai dosen, untuk menseleksi mahasiswa saya agar dapat beasiswa, apakah perlu ujian enggak Bapak Ibu? Apakah semuanya terus diterima? Kan enggak. Jadi ujian itu penting, problem itu penting agar kita tambah dewasa. Cuman bagi orang berilmu, itu merupakan cara Allah mendidik kita. Tua pasti, dewasa belum tentu. Begitu Bapak Ibu nggih? Monggo Ustadz Yusdika. Ya. Mungkin saya tambahkan sedikit saja ya. Tadi Mas Taufik ya, tadi mengatakan bahwa berprasangka buruk kepada Allah Allah itu seperti prasangka hamba gitu ya. Nah saya tanya ke Mas Taufik. Mas Taufik berprasangka itu apakah Mas Taufik ciptakan prasangka itu atau Mas Taufik diilhamkan untuk berprasangka baik? Ini sebuah natural prasangka itu, ya. Pak. Jadi, yang menciptakannya apakah Mas Taufik sendiri di dalam indahnya atau tiba-tiba Mas Taufik diilhamkan untuk diberi pengetahuan, contohnya gitu ya. Ilhamkan, diilhamkan gitu. Ya, seperti itu. Ya, jadi untuk berprasangka baik saja kepada Allah, Allah akan ilhamkan kepada kita. Artinya apa? Kita nggak bisa berprasangka baik kepada Allah. Allah ilhamkan kepada kita bahwa berprasangka baiklah kepadaku. Maka diberitahu oleh orang, Mas Taufik berprasangka baiklah kepada Allah. Itu kan ilham ya. Nah, kita lakukan itu. Ya, berprasangka baik pun kita nggak bisa kepada Allah kalau tidak diilhamkan oleh Allah. Berprasangka buruk pun diilhamkan oleh Allah sebenarnya. Kan gitu. Ya, kalau begitu apa yang kita lakukan?
jalankan. Lakukan hidup seperti biasa saja. Jalankan hidup. Ya kalau kita belum bekerja, bekerja. Kan gitu ya. Berarti tidak salah kalau manusia berprasangka buruk. Karena sudah Berprasangka buruk. Ya nanti larinya ke keridhaan nanti. Materi berikutnya, kalau Mas Taufik tahu bahwa semuanya adalah af'al dari Allah gitu kan. Nah itu lain lagi nanti ceritanya. Maka itu tahap berikutnya. Pinggirkan itu dulu, matangkan ini dulu. Matangkan bahwa kemanapun kita melihat ada wajahnya, ya. Dan saya apapun juga akan seperti Mas Taufik tadi katakan, semua bencana yang saya alami, semua permasalahan saya alami, saya mi'raj kepada Allah. Saya mi'raj, sampaikan kepada Allah. Minta tolong saja sudah. Ya kan? Nah, lama-lama kalau kita mengingat Allah, minda kita menjadi bersih. Minda yang menjadi bersih itulah yang jalan menjadi mutmainnah, Mas. Kalau tanpa itu, gak bisa mutmainnah. Sudah. Kalau sudah mutmainnah, selamat datang kepada generasi hamba-hamba Allah. Kan gitu. Selamat datang kepada orang-orang Allah. Golongan orang Allah yang semuanya seperti itu. Bahwa mindanya bersih. Sehingga dia menjadi jiwa-jiwa yang tenteram. Kalau ketemu dengan jiwa-jiwa yang tenteram, yang ada apa? Hei sahabat semua gitu. Dan masuk ke dalam golongan itu, dan disitulah kata Ustadz Taufik tadi, sorga dunianya bisa tercapai. Gitu. Itu aja tambahan sedikit dari saya. Ya, jalani saja. Nanti keridhaan tahap berikutnya, Mas. Jangan buru-buru ke sana kalau mau matang dulu di sini gitu. Ya. Sebentar. Ibu-ibu ada? Ibu-ibu dulu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustadz, saya Revi, saya dari Denpasar, Bali. Saya punya pertanyaan, tapi sebelumnya mohon minta tolong dikoreksi Ustadz kalau dari pertanyaan saya salah. Ya. Pertanyaan ini saya baru menemukan pertanyaan itu justru ketika mungkin diilhamkan untuk berinteraksi dan berkenalan dengan Ma'rifatullah. Jadi saya sebelumnya mungkin nggak pernah kepikir pertanyaan ini. Iya. Ada dua pertanyaan Ustadz terkait dengan materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama saya tujukan kepada Ustadz Deka dan yang kedua nanti saya tujukan untuk Ustadz Taufik. Yang pertama tentang sifat zat dan maha halus tadi Ustadz. Saya kok kepikir kalau tadi Ustadz menyatakan kalau kita belajar ma'rifatullah itu kan sebenarnya idealnya sudah tidak ada lagi rasa sombong, benci pada sesuatu karena kita punya satu kesamaan bahwa kita adalah maha halus di dalam Lauhul Mahfuz tadi. Benar ya Ustadz ya? Yang saya ingin tanyakan di mana posisi setan dan iblis Ustadz? Padahal kalau mereka itu adalah maha halus, posisi saya sebagai manusia menghadapi mereka itu apa Ustadz? Kalau kemudian seumur hidup saya itu adalah sudah diperjanjikan bahwa mereka akan selalu menggoda saya, ini berarti kan head to head saya sudah musuhan ini. Gitu. Itu yang pertama Ustadz. Sementara yang pertanyaan kedua untuk Ustadz Taufik tadi juga disebutkan tentang hadis kedua itu kalau mohon koreksinya kalau nggak salah setelah ditanyakan oleh sosok malaikat Jibril ini, ahbirni anil Islam, ya Ustadz, ahbirni anil iman, baru ahbirni anil ihsan. Saya jadi berpikir nih ketika belajar ma'rifatullah. Jika saja tidak ada perintah bahwa dalam beribadah kita harus ittiba Rasul, ngapunten, enak aja kayaknya kita ihsan aja Ustadz. Kalau sholat gerak-gerak itu kayaknya atau capek atau gimana gitu, apa kita nggak usah diem aja gitu Ustadz. Padahal perintah kita Rasul aja sholat gitu. Tapi mohon maaf, banyak yang Allah pertemukan kemudian berguru saya pun mengajarkan itu gitu. Dengan sholat yang Rasul contohkan, lebih nikmatan yang ini. Loh itu kan menurut saya, awamnya saya, apakah ini loncat Ustadz? Ihsan dulu kita, baru mohon maaf, abaikan saja Islam dengan konteks ibadah ya Ustadz. Itu pertanyaan saya, mohon maaf, pertanyaan awam, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai sifat zat dan maha halus ya. Jadi kalau kita sudah paham seperti itu, kita itu tidak boleh ya
hilang menjadi maha halus. Bukan. Kita itu bukan menjadi maha halus. Enggak. Jangan menjadi maha halus. Kita emangnya siapa kita? Ya kan? Di dalam kajian Ma'rifatullah ini, wujud kita itu adalah yang menyaksikan semua itu ada. Kita itu adalah penzahiran, ya, yang merasakan apa? Ini penzahiran semua, ya. Jadi semua ini adalah relasi atau hubungan antara penzahiran. Jadi hubungan antar sifat saja sebenarnya. Kalau kita paham, maka kita akan menghormati sifat yang lain. Orang Hindu, saya hormat kepada orang Hindu karena berbeda apa? Berbeda sifat dengan dia. Berbeda peranan. Berbeda tugasan dengan dia. Di situ dia, Mbak. Jadi bukan kita menjadi maha halus, bukan. Kita itu enggak wujudnya itu adalah semuanya pemberian dari situ gitu. Bedakan ya. Kita bukan maha halus, bukan. Ya, kita tuh enggak wujud, penzahiran dari sana saja. Sedikit dari ini kan maha halus ya. Nah, semua ini kan maha halus nih. Ya. Sedikitnya menjadi saya, sedikitnya lagi menjadi ini, menjadi itu. Jadi interaksi saja jadinya. Interaksi antar maha halus. Kalau kita enggak sadar, maka kita wujud. Maka ini saya lihat dia wujud juga. Maka saya akan beradu antara kewujudan saya dan kepemilikan saya dengan dia. Tapi kalau saya merasa enggak wujud, kenapa? Semua milik dia kok, gitu kan? Ini juga milik dia. Maka saya hanya menghormati pemiliknya. Tugas kita itu sebenarnya. Bukan menjadi yang maha halus, kitanya siapa? Kita penzahiran saja. Enggak boleh mengaku. Kita mengaku yang maha halus berarti kita wujud. Betul enggak? Yang wujud hanya yang maha halus tadi. Gitu. Maha halus itu bagian dari Allah kan. Kalau kita melihat, jangan katakan yang wujud Allah gitu kan. Jangan katakan, terlalu besar kita. Kita mengatakan seperti itu, seakan-akan kita besar gitu kan. Kalau Allah mengatakan yang wujud hanya aku, boleh Allah mengatakan begitu. Kalau kita nggak boleh, yang mana yang wujud? Yang wujud hanya Allah saja. Terlalu kecil kita mengatakan wujud Allah itu. Maka kita hanya tahu yang wujud ya hanya bahagian yang maha halus saja gitu. Semua ciptaan. Jadi itu maksudnya. Jadi bukan kita maha halus, enggak. Paham ya? Kita hanya penzahiran saja. Mbak siapa namanya? Revi. Penzahiran saja. Penzahiran, saya juga penzahiran dari yang maha halus. Termasuk iblis tadi, Pak. Ya iblis, penzahiran yang maha halus juga. Tugasnya gimana? Ya tugasnya ya untuk menggoda manusia. Kalau kita sudah ma'rifatullah, mengenal Allah, setiap digoda oleh setan, kita ingat kepada Allah sudah. Senjata kita itu. Bukan gini senjata kita. Bukan begitu-begitu. Enggak. Itu jawaban saya, mudah-mudahan dipahami. Yang kedua, ibadah ittiba Rasul. Tadi kan yang diajarkan tadi contoh untuk latihan mengingat Allah. Tapi ibadahnya ya harus sesuai dengan Rasul. Silakan, Pak. Jadi kalau ibadah ya, ibadah itu hiduplah macam biasa, kata Ustaz kan gitu ya. Sudah biasa sudah. Kalau sudah paham kita, ya sudah, hidup macam biasa sudah. Haus, minum kita, gak boleh. Karena saya sudah ma'rifat, minum itu harus datang ke mulut saya sendiri. Kalau enggak berarti enggak bisa begitu. Haus, minum saja sudah. Ayyalau sholah. Ya, siap. Allah. Segitu aja hidup kita. Ada godaan dari mana? Pasti ada godaan gitu kan. Maka setiap ada godaan, pleng langsung Allah. Digoda saya nih Allah. Ya, digoda iblis nih saya. Gak kuat kita kan. Tolong saya ya Allah. Nabi aja minta tolong ya dari godaan iblis kan. Ya, gitu. Cukup Ustaz, saya kira. Tidak perlu Ustaz Taufik. Taufik ya. Sebentar, sedikit Bu Raffi, pertanyaan bagus ya. Saya tanya Bu Raffi, setan dan iblis yang menciptakan siapa Bu? Allah. Allah tahu nggak kalau setan iblis itu durhaka? Tahu. Kenapa diizinkan? Karena berhikmah, guys. Justru dengan adanya iblis, hikmahnya luar biasa, Bu. Iya betul, Bu.
Justru dengan adanya iblis, hikmahnya luar biasa. Bagaimana mungkin Allah menurunkan Nabi dan Rasul yang jumlahnya 124.000 diturunkan kalau tanpa iblis? Bagaimana mungkin Allah menurunkan kitab-kitab suci termasuk Al-Quran sebagai petunjuk kalau nggak ada yang menggoda? Bagaimana mungkin Allah menurunkan agama-agama termasuk agama Samawi dan Islam tanpa ada yang berkedudukan sebagai antagonis, Penggoda ya. dan bagaimana mungkin Allah menurunkan ilmu-ilmu tapi kalau nggak ada yang bersifat menggoda? Jadi justru dengan adanya iblis itu luar biasa hikmahnya bagi kita. Bagi kita itu memandang bahwa semua itu berhikmah, nggak ada yang sia-sia. Baik buruk itu menurut manusia, bagi Allah nggak ada baik, nggak ada buruk, karena semua ciptaannya, semua miliknya, semua haknya. Kalau orang dikatakan baik karena ada orang tidak baik. Orang dikatakan solih karena ada orang fasik, kan gitu Bu. Jadi ketika kita bisa paham ini, maka kita bisa paham maha bijaksananya Allah. Jadi baik buruk itu berhikmah. Asa ang takro syai'a wa khilakum wa asa ang tuhibbu syai'a wa wasyarlakum. Boleh jadi apa yang kamu anggap baik itu malah buruk. Boleh jadi apa yang kamu anggap buruk malah baik. Karena bagi orang berilmu, baik buruk itu berhikmah. Termasuk pandemi kemarin, itu kan Bapak Ibu yang baru terjadi 3 tahun kemarin ya, itu bagi orang tidak berilmu itu musibah. Bagi orang berilmu itu anugerah. Justru dengan adanya pandemi, terciptalah aplikasi-aplikasi berbasis digitalisasi, komputerisasi, sehingga merubah pola pikir, pola hidup, pola kerja. Ya, hikmah. Jadi hikmah itu bagi orang yang ridho sebenarnya. Orang yang nggak bisa ridho, nggak bisa menemukan hikmah. Hikmah itu hidden meaning, makna yang tersembunyi di balik peristiwa. Dengan adanya tsunami itu hikmah. Dengan adanya tsunami, Allah mendidik kita agar meneliti ada energi terbarukan untuk pesawat antariksa nanti. Karena nggak mungkin pesawat antariksa berbasis bahan bakar fosil. Kita harus menemukan bahan bakar terbarukan yang lain. Jepang menemukan energi terbarukan dengan tsunami tadi, ada energi terbesar. Jadi baik buruk itu menurut kita sebenarnya. Bagi Allah baik buruk itu berhikmah, dan bagi kita yang berilmu berhikmah. Enggak ada yang sia-sia Allah ciptakan, termasuk iblis menggoda kita. Terus yang kedua, iman, Islam, ihsan, yang keempat ini yang paling penting Bu, yaitu mata sa'ah ya kan. Mata sa'ah itu orientasi akhirat. Jadi iman itu dalam ilmu Islamic Studies, dirasa Islamiyah, iman itu mindset, pola pikir. Sehingga iman itu melahirkan ilmu tauhid. Islam itu pola hidup, sehingga melahirkan ilmu syariat, fikih, usul fikih. Dan ihsan itu melahirkan ilmu akhlak tasawuf. Kalau dalam Islamic Studies ya, akhlak tasawuf. Jadi mana mungkin orang bisa ihsan tanpa melalui iman dan Islam? Enggak mungkin. Jadi iman dulu baru bisa melahirkan Islam. Islam dulu baru bisa melahirkan ihsan. Makanya Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, saya punya tetangga saya itu rajin beribadah, sholatnya bagus, baca Qur'annya bagus, puasa Senin Kemis, ahli tahajud, ya bahkan sholatnya tuh as-sholatu ala waktiha. Tetapi dia suka, hobi mencaci maki tetangganya, suka menyakiti perasaan orang lain. Apakah dia termasuk orang baik ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, tidak. Lah, innaha la khairalaha fa innaha min ahlinnar. Tidak. Dia tidak termasuk orang baik karena kebaikannya itu tidak melahirkan akhlak yang baik. Ibadahnya itu dirinya sendiri tapi tidak melahirkan ihsan. Lah, tiganya ini harus ditambah di hadis tadi, yaitu mata sa'ah. Kapan kiamat? Kiamat ini adalah orientasi kita. Kalau nanti dijelaskan ini panjang sekali dalam ilmunya Ustadz Hussein, itu disebut Khalifah Pengemban Amanah, KPA. Ini kalau dijelaskan butuh waktu 3 SKS lah kalau dalam mata kuliah. Ini selalu menarik disampaikan anak-anak muda. Saya kalau menjelaskan di dunia akademis itu menarik sekali tentang ilmu tentang astrologi ya. Jadi ilmu tentang masa yang akan datang, Khalifah Pengemban Amanah.
Satu saja, satu ayat saja. Wafis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat rizki yang Allah janjikan. Bagi ulama salaf, rizki yang Allah janjikan itu hujan. Karena setting sosial waktu itu belum ada terjadi revolusi industri 4.0, belum ada teknologi sepesat sekarang. Kalau ulama sekarang menafsirkan apa? Rizki yang Allah janjikan itu miliar triliun planet di antariksa ini rizki semuanya Bapak Ibu. Kata NASA, kurang lebih ada 500 planet yang mirip bumi, yang bisa ditempati manusia. Bahkan ukurannya lebih besar dari bumi ini. Kita mengatakan bumi cuma satu, itu karena kita nggak tahu saja. Ngapain Allah menciptakan antariksa yang jumlahnya miliar triliun planet? Untuk apa coba? Ini KPA ini. Bagi orang-orang yang senior, mungkin ilmu ini kurang menarik ya. Bagi anak-anak muda ini ilmu yang luar biasa sekali. Begitu ya Bu ya, jadi iman, Islam, ihsan, mata sa'ah itu penting. Ini sebagai pilar dari agama, Dan yang menanyakan itu malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat, kamu tahu nggak siapa yang bertanya tadi? Jawab para sahabat, Allah a'lamu Rasul a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau menjawab, beliau itu malaikat Jibril. Beliau datang untuk menasihati kamu karena ini penting. Saking pentingnya kita nggak paham. Saking pentingnya itu kita anggap selesai. Padahal ini basic, fondasi. Kalau nggak paham ini agama kita rapuh. Agama kita hanya rutinitas saja. Agama kita hanya kewajiban yang membelenggu saja. Tidak menarik agama itu. Nggak bisa menjadi solusi. Padahal ini kalau dikaji menjadi 6 SKS Bu. Begitu ya Bu Raffi. Ya. Makasih luar biasa sekali. Terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan dari peserta yang Zoom ini. Mungkin bisa dibacakan Bang Bayu. Ya, mohon izin Pak Ustadz. Ada pertanyaan dari Zoom. Ini dari Khairul Nizam Muhammad. Jadi pertanyaannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, izin bertanya Ustadz. Tadi Ustadz sempat menyatakan manusia itu terkadang ada rasa dendam. Bagaimana cara mengatasi dendam dan sakit hati karena perbuatan orang lain? Demikian Ustadz. Bagaimana mengatasi sakit hati dan dendam ya. Ya kita sudah tahu ya, zikrullah itu adalah obat yang membersihkan hati. Ya, zikrullah untuk membersihkan hati. Yang berikutnya adalah dengan ilmu keredaan. Keredaan kalau yang kita tahu bahwa orang yang berbuat jahat kepada kita itu pun sebenarnya adalah tugas dia, takdir dia untuk berbuat jahat kepada kita, maka kita tahu bahwa di sebalik perbuatan jahat dia itu adalah izin dari Allah, kemudian diizinkan oleh Allah, ya sudah direncanakan seperti itu sejak firman kun, maka kita akan semakin tidak dendam kepada orang. Kita hanya melihat sebagaimana kita melihat orang atau kue dengan warna yang berbeda saja gitu. Itu pada tingkat keredaan. Tetapi di dalam tingkat awal ya kita cukup Kita cukup membersihkan minda kita sehingga kita tidak ingat lagi kepada orang yang berbuat jahat kepada kita yang membuat kita dendam itu. Itu saja cukup kok. Saya punya banyak teman yang dulu atau punya banyak orang yang mencelakakan saya, yang menghina saya dan sebagainya yang membuat saya dendam ya. Dulu dalam seminggu itu 3 kali saya sakit kepala memikirkan itu. Tapi setelah saya kenal ilmu ini gitu kan, nggak ada lagi ingatan kepada yang membuat saya dendam itu nggak ada lagi. Bersih, sebersih-bersihnya gitu ya. Sehingga tidur pun nyenyak gitu kan, makan pun nikmat gitu ya. Tidak ada lagi pemikiran kepada orang yang membuat saya dendam itu. Nggak ada lagi sudah. Karena dendam itu mulainya dari ingatan kepada orang yang membuat jahat kepada kita. Kalau kita sudah ingat kepada Allah, nggak ingat lagi itu Pak. Itu saran dari saya, yang saya lakukan. Dan juga yang ditunjukkan oleh Ustadz kita. Mungkin ada tambahan dari Pak. Jadi jawabannya keridhaan ya. Ridho itu penting Bapak Ibu nggih. Karena di kehidupan kita itu seperti permen nano-nano nggih. Manis,
asem asin nggih. Tidak sesuai yang kita impikan, cita-citakan, harapkan nggih. Jadi orang iri, orang dengki, orang benci itu malah bagus, Bu. Bapak. Kenapa? Itu cara Allah mendidik kita. Jadi kalau kita ingat Allah, dengki, benci itu enggak ada. Wa naza'na ma fi qulubi min ghillin. Kita bisa merasakan surga sebelum surga sebenarnya. Orang-orang ahli surga itu kan enggak ada rasa benci, enggak ada rasa iri. Jadi ridho Allah itu terletak pada ridho kita terhadap ketetapan Allah. Anggaplah orang kalau masih benci, masih iri itu masih memandang makhluk, Bapak Ibu. Orang ikhlas itu ketika dia berbuat baik enggak ada syarat, enggak ada tendensi. Seumpama saya berbuat baik kepada Mas Bayu dan saya berharap Mas Bayu membalas kebaikan saya, itu bukan ikhlas namanya. Ikhlas itu saya berbuat baik kepada Mas Bayu enggak ada tendensi lain. Saya enggak punya harapan Mas Bayu harus membalas kebaikan saya atau minimal tidak berbuat jahat kepada saya, tidak. Beliau mau berbuat baik, monggo, enggak berbuat juga enggak masalah karena yang saya pandang hanya Allah. Jadi ikhlas itu sebenarnya tidak ada syarat. Ketika kita bisa melakukan itu, benci, dengki, iri itu enggak ada otomatis. Otomatis enggak ada. Jadi benci, iri itu hanya bagian karena kita enggak ingat Allah saja. Jadi Mas Bulu, kalau orang anak muda mengatakan masalah buat lo. Ketika kita lupa ingat Allah, pasti ada masalah. Jadi problem kita ketika lupa ingat Allah itu pasti ada masalah banyak. Istahwada alim syaitan fangsam dzikrullah. Ibarat pilot sebuah pesawat. Ketika pilot ini mengendalikan dengan baik, maka dia berjalan dengan baik. Ketika sudah dibegal oleh pembajak, itu sama, minda kita sudah dibegal oleh setan, maka menjadi berbelok arah. Jadi minda kita itu seperti pilot. Minda kita seperti pilot. Pilot kita kalau ingat Allah nggak ada masalah sebenarnya. Masalah itu terjadi ketika kita lupa ingat Allah. Maka kita sering mendengar di dalam khutbah ya Bapak Ibu, pasti jenengan hafal semua. Wala zikrullahi akbar. Ingat Allah itu lebih besar. Lebih besar. Ibadah tanpa ingat Allah itu fondasinya rapuh. Jadi ingat Allah itu luar biasa sekali. Kalau jenengan tahu ilmu ma'rifatullah, ingat Allah itu senantiasa. Tidak hanya Allah saja, tapi ingat Allah senantiasa dalam minda sehingga menjadi aplikasi kehidupan. Tidak ada rasa benci, rasa iri dan sebagainya. Begitu yang ada di Zoom, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya waktu kita sudah habis ya. Saya tahu banyak yang mau ditanyakan. Jadi bagaimana kalau pertanyaannya nanti saja. Kita selesaikan dulu. Yang masih mau bertanya bisa berdua, gitu Pak. Karena sudah habis, mungkin ada juga ibu-ibu atau yang sudah atau yang jauh barangkali ingin segera pulang. Saya kira sudah cukup. Maaf ya Bapak Ibu sekalian. Kita sampai di sini aja, kita bersyukur.